Ini kok ada yang pakai nama Nabi 28 nih? Jangan-jangan Paulzang ini? Iya, ini beliau Pak Polzang. Oh. Ini Paulzang beneran apa Paulzang? Paulzang ini. Coba open cam dulu. Mau kemana Nabi 26? Lagi ke pastori, ke gereja. Ya, Oh, ini Pak Paulzang betulan ini. Wah, yang di Belanda kedua makin Ibu kayaknya Bu Sofi ini. Detik-detik Nabi ke-26 masuk Rom saat Sofiatul pertama kali open kamera. Mari kita simak video berikut ini. Ini kok ada yang pakai nama Nabi 28 nih? Jangan-jangan Paulzang ini? Iya, ini beliau Pak Polzang. Oh. Ini Paulzang beneran apa Paulzang? Paulzang ini. Coba open cam dulu. Lagi setir mobil. Nggak bisa lagi setir mobil. Oh, ini kayaknya suaranya Pak Paulzang nih. Oh iya, betul. Ini aku dia bener ini. Lagi saya nyampe, saya parkir nanti. Saya parkir, saya open cam. Kok followernya baru Oke. 2.700 tapi suaranya sih kayaknya dia sih. Luar biasa ini Pak Ini Sofyan. beliau nih Pak Polzang. Mau kemana Nabi 26? Lagi ke pastori, ke gereja. Kita kan tiap hari Oh, ke ngantor. gereja. Oh iya. Kita ada di pastori. Ini saya parkir sebentar nih, saya parkir. Ya, Oh, ini Pak Paulzang betulan ini. Wah, di yang Belanda kedua Ibu makin kayaknya ini. Bu Sofi ini. Gereja kita nih, Iya, Gios. Pak Polzang ini. Iya. Gereja kita ya, Gios. Ini pastor, ini Gios. kantor Itu di mana tuh, di Jerman apa Belanda ini? Den Haag. Ini kan di Belanda. Den Haag, Oh, di Belanda di ini. Belanda. Mm-mm. Gereja ini gereja kita. Setiap hari Sabtu kita ibadahnya jam 5. Mhm. Saya lagi mau ke pastori. Ini pastori kita tuh. Sebelah. Kayaknya Pastor. berat badan naik nih Nabi 26 nih. Udah makmur ya. Nama makmur. Nah itu dia. Tapi ya harus makmur ya, tambah berat badan nggak apa-apa lah. Ya kok udah kemana orang udah tidur ini. Oke, Pak Pol ada yang mau disampaikan Pak Pol? Kayak ini Pak Pol kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak. Erwin udah di sana Pak Pol. Kayaknya bakal digempur dari Amerika sama Eropa nih. Canda. Oke, ya si Edwin udah di sini tinggal di pastori sekarang. Jadi Edwin udah punya KTP Belanda sekarang, luar biasa. Cepat sekali kita ngurusnya ya, kompak semuanya. Ada beberapa juga datang nanti, ada beberapa apologet juga, beberapa dosen teologi juga sama kita, ada Yusak, ada nggak terkenal ya, tapi orangnya sangat pintar ya, sangat cerdas. Nanti akan gabung dengan kita bikin sekolah apologet ya di sini ya nanti. Dan juga ya ada beberapa orang ex muslim juga, tapi nanti karena masih dalam proses. Kalau yang sudah ada prosesnya baru saya sebut ya, kalau sudah ada KTP, udah si Edwin udah punya KTP. Berarti boleh saya berarti bisa dibilang takbir gitu ya? Ya dong. Ya, takbir lah, takbir. Yesus Oh, besar. bukan. Ya. Takbir, Bukan. Yesus besar gitu. Tapi ini luar biasa di pernyataannya si Sofia tuh tadi bilang kita nggak boleh saling serang sesama Kristen sekalipun kita berbeda. Makanya dari dulu saya selalu netral. Mau bilang oneness, mau dibilang Tritunggal, mau dibilang oh saya biontarian. Kenapa? Saya berusaha menjaga supaya netral dan jangan sampai kemudian
orang-orang ini malah pergi dari kita. Kayak Wanes kemarin terpaksa saya harus saya kapokin ya, karena udah kelewatan menurut saya si Samuel sama si temen-temennya itu ya. Sebenarnya dari dulu kita baik-baik aja sama orang Wanes, cuman karena mereka terus ngomongannya juga keterlaluan, menyerang Kemarin ya, mau nggak mau kita membela Dan diri. tetap kita harus welcome dengan mereka. Kita welcome Pak Paul, kita menyayangi mereka mau kok. datang kemari, saya mau omongin dia. Nggak, dia ini memang kelewatan kalau si Iya, Samuel ini kelewatan. mau. Mereka menyerang Pak Paul. Ya, Belum udah, saya Menyerang mewadahi menghujat mereka-mereka. kekristenan Tritunggal. Lamtet. Tapi Memang ya, ajaran Ya. mereka, doktrin mereka di luar Alkitabiah, Pak Paul. nah, nggak bisa Tuhan bilang begitu Yesus juga. mengatakan, beritakanlah tentang aku. Kalau Ya, itu melenceng dari sudah. Alkitabiah bukan Jangan tentang membela- Yesus lagi jangan membela diberitakan, dogma Pak lagi. Paul. Jangan membela dogma. Saya nggak mau bicara dogma sekarang. Ya, saya nggak mau bicara dogma. Ya, saudara. Jadi ketika saya bersikap netral, ya sampai dituduh Wanes, dituduh apa segala macam, saya nggak urusan ya, karena buat saya yang penting buahnya. Dan selalu saya menyarankan, buahmu apa? Buahmu apa? Kita debat, buahnya apa kalian itu? Ya kan? Makanya saya bilang, kamu buah sakar, buah dada aja nggak ada, kamu mau sok-sokan nganggap orang lain sesat. Jangan. Tapi yang paling penting buahnya apa? Sekarang kalau misalnya Sofiatul gabung dengan Edi, saya harap sekarang bukan hanya berdebat, tetapi kita mau sama-sama membangun Indonesia. Kita kan terbuang dari Indonesia karena apa yang kita yakini. Ya, itulah sebabnya saya pertahankan. Kalau saya jelas, kalau saya mau tekad saya tetap beri makan Indonesia, ya kan. Nah, sekarang pun program kita kan diadopsi juga oleh Prabowo, ternyata sama, ya kan, bahwa kita beri makan. Sekarang buah yang lain apa? Kan nggak cuma memberi makan saja, buahnya kita apa? Makanya paling penting itu buahnya. Dan saya yakin kalau kita nggak saling sesat menyesatkan, nggak saling menyerang satu sama lain, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat bisa dimenangkan bagi Tuhan, dan pasti Indonesia hanya bisa berjaya kemah palo di Cina wirata aja kalau sudah nggak ada Islam. Percaya saya, kalau sudah nggak ada Islam, karena Indonesia bangkrut, Nusantara bangkrut juga gara-gara Islam. Nah sekarang kalau kalian sudah punya mereka tadi ya, bikin sekolah apologetik di Amerika segala macam, kita gembur dari Eropa, dari Amerika, bukan saja dengan apologetika, tetapi menurut saya juga kontribusi kita buat Indonesia juga penting ya, sangat penting ya. Itu saja, terima kasih Sofiatul dan teman-teman yang lain. God bless you semuanya, sukses ya. Oke. God bless you. Ya, thank you. Ada situ. Ketika beberapa waktu yang lalu, saudari kita Ibu Sofiatul Al-Hayat untuk pertama kali menampakkan atau menunjukkan wajahnya di media sosial. Hal itu sungguh-sungguh menjawab rasa penasaran kita. Oleh karena kita tahu bersama, selama ini Sofiatul hanya kita dengarkan pengajarannya dengan suara yang merdu melalui media sosial. Tetapi ternyata di saat-saat Sofiatul sedang disapa oleh orang-orang Kristen, dalam hal ini terutama para apologet Kristen, oleh karena rasa senang, rasa puas
yang mereka alami oleh karena Sofiatul telah berani terbuka menampilkan atau menampakkan wajahnya untuk pertama kali di media sosial. Ternyata di saat berlangsungnya untuk pertama kali Sofiatul menampakkan wajahnya di media sosial, di saat itu pula ada momen yang sangat menarik. Nabi ke-26 tanda petik, yaitu Joseph Paul Zhang, masuk ke room Sofiatul tersebut. Beliau menyampaikan beberapa hal penting bagaimana supaya para apologet Kristen ini tidak mempertajam perbedaan antara satu dengan yang lain. Biarlah kiranya para apologet ini memiliki unity atau kesatuan di dalam mengabarkan Injil, kabar keselamatan kepada seluruh dunia yang tidak dibatasi oleh suku, ras, golongan, termasuk agama apapun, sehingga dapat memiliki dampak yang lebih efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Walaupun perlu ada catatan penting yang harus kita perhatikan bersama. Ketika sudah terkait dengan doktrin atau ajaran yang sangat fundamental atau sangat utama di dalam internal kekristenan, disalahpahami oleh orang-orang lain, maka tidak ada kata kompromi, khususnya terkait dengan doktrin ajaran Tritunggal Maha Kudus dan Dwinatur Kristus. Para apologet ini bisa bergandeng tangan, tetapi harus saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya tetap dalam koridor rel kebenaran yang dipahami secara utuh, baik, lengkap, serta bertanggung jawab. Doa dan harapan saya kiranya Ibu Sofiatul yang sudah berani open kamera bersama dengan apologet lain semakin hebat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam segala kuasa, hikmat, pertolongan, serta perlindungan Tuhan, sehingga melalui skill, kemampuan, kecakapan yang mereka miliki, semakin menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang yang dicerahkan, diubahkan, bahkan dibuka mata hati, mata rohaninya, sehingga bagi yang belum terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akhirnya terbuka sehingga ditebus, diampuni, diselamatkan, dan dibenarkan.